Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau ini adalah Ketua OSIS di SMKN Negeri 1 Tamblang. Selamat datang Kak Adrian. Halo, apa kabarnya Kak Adrian? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah ya, baik kabarnya. Oh iya Kak, kita di sini cuma mau ngobrol-ngobrol santai aja tentang mengenai pupo. Siap. Apa sih Kak yang dimaksud dengan pupo itu? Jadi untuk pengertian dari pupo sendiri, kita perlu tahu kepanjangan dari pupo itu adalah perkemahan umum dan pelantikan organisasi. Jadi nanti di sana akan ada perkemahan umum yang dilakukan oleh masyarakat SMKN 1 Tamblang, khususnya siswa kelas 10. Lalu juga ada pelantikan organisasi. Nah, maksud dari pelantikan organisasi ini adalah diresmikannya suatu eskul di sekolah SMK 1 Tamblang ini. Jadi nanti di situ eskul akan menampilkan semacam persembahan mereka di sana di bumi perkemahan Cibubur. Kira-kira nih Kak, kan biasanya ada yang nggak ikut eskul gitu Kak. Sekuensinya itu apa sih Kak? Kalau untuk yang nggak ikut eskul, pertama-tama sih opini pribadi saya sangat disayangkan sekali, karena jika sudah masuk SMKN 1 Tamblang tidak mengikuti organisasi yang ada di sekolah, itu sama saja kita seperti membuang kesempatan emas. Apalagi SMK ini kan bisa dibilang sekolah menengah yang tingkatnya di akhir. Jadi kapan lagi kita mendapat kesempatan berorganisasi seperti di eskul, terus juga di OSIS, terus juga seperti di Metro K ini. Kan ini sebuah pembelajaran atau pengalaman yang nantinya akan berguna juga ketika kita terjun di masyarakat gitu. Iya betul. Kira-kira pupo itu dilakukannya berapa hari sih Kak? Untuk pupo tahun ini sih sama seperti pupo 3 tahun ke belakang. Angkatan yang kemarin. Nah, benar. Jadi selama saya nggak tahu sih sebelum COVID berapa hari, tapi pertama di angkatan saya itu pupo diadain setelah COVID itu di angkatan saya itu 3 hari. Jadi selama dari tahun 2022 sampai tahun 2024 sekarang itu masih 3 hari pelaksanaan mobil, dan tempatnya juga masih sama di Cibubur. Nah, di Cibubur. Karena banyak cerita di Cibubur sana dari angkatan saya, angkatan Anggi juga, sampai nanti angkatan yang sekarang. Iya, sampai dan seterusnya ya Kak. Mungkin seterusnya atau gimana. Iya. Terus ini kan pupo ya Kak. Iya. Pasti mentor-mentor itu udah pada siap atau belum nih Kak? Untuk mentor sih kita sudah ada personil mentor 65 orang. Banyak juga ya. Banyak banget loh Kak. Iya. Untuk tahun ini ada 65 orang, dibandingkan tahun lalu kita cuma ada sekitar 55 orang, dan sekarang 65 orang. Nah, 65 orang itu bukan hanya dari OSIS, tapi kita dari luar. Nah, ada cabutan, ada beberapa personil mentor yang kita panggil dari anggota eskul, misalnya dari Paskibra, dari marching band, dari silat, dari macam-macam eskul yang dari sekolah ini kan ada 12 eskul ya. Iya. Jadi masing-masing eskul tuh ngirim perwakilan untuk menjadi mentor juga. Jadi ini acara bukan yang bertugas bukan OSIS, tapi juga seluruh organisasi yang ada di sekolah ini juga bisa gitu, ikut terjun langsung, ikut andil dalam acara pupo ini gitu. Apa ya, kan kalau di pupo itu kan kayak banyak kegiatan gitu ya Kak. Pastinya kan ada kejadian yang tentang ada siswa-siswi yang pingsan, terus kesurupan gitu. Itu kira-kira beneran ada atau enggak sih Kak? Kalau itu sih sebenarnya udah jadi rahasia umum ya. Apalagi kita ini mengadakan suatu perkemahan yang dimana memang perkemahan tuh ya biasanya malam-malam kegiatannya. Jadi terkadang ya mungkin tahun lalu sih dari tahun ke tahun mungkin ada ya, tapi semenjak saya ngalamin dari saya kelas 10 terus juga saya jadi mentor kelas 11, memang ya mungkin ada beberapa, tapi saya sih berharap semoga tahun ini tuh aman-aman aja, acaranya berjalan lancar sesuai yang kita inginkan juga, tidak ada kendala atau gimana gitu. Soalnya ya kalau misalnya nggak ada kendala, maka seluruh kegiatan di acara tersebut juga lancar. Iya, lancar, aman, damai ya. Nah iya, sesuai rundown juga kan. Nggak capek. Oke. Iya, bingung.
Ya mungkin kalau misalnya tentang yang pingsan-pingsan itu mungkin ya karena ada beberapa faktor, berbagai hal ya. Misalnya dari si peserta ini ya fisiknya mungkin belum kuat ya. Kan namanya juga perkemahan umum ya. Jadi di sana tuh mereka segala apapun mereka yang ngelakuin. Misalnya makan deh. Kita makan tuh kita di sana nggak disediain. Maksudnya kita cuma bawa bahannya nih. Oh, bahannya terus nanti kita masak sendiri di situ. Kita masak sendiri gitu. Jadi di sana tuh banyak pembelajaran, pengeksploran diri kita tuh di sana lumayan banyak, termasuk ya, mandiri kita. Misalnya seperti kan misalnya di rumah kita sering nih dimasakin. Kita pulang sekolah nyampe rumah nanya, "Ma, masak apa hari ini?" Masak apa hari ini. Tapi nanti kalian pas di pupuk kita masak dewe. Nah, kita masak sendiri. Nanti kalian mungkin bakal ngerasain rasanya gimana nasi belum matang, rasanya sarden hancur, rasanya sarden belum matang dan sebagainya. Nanti ya mereka bakal ngerasain. Terus juga mental sih, mental mereka tuh harus ya persiapan mental tuh nomor satu ya. Iya, misalnya ya karena kan 3 hari tuh menurut saya sih waktu yang cukup lama ya, lumayan jauh dari rumah, jauh dari orang tua juga. Karena lingkungannya juga beda di sana. Di Cibubur kan, bukan di Bekasi juga, jadi mental mereka harus siapkan. Jangan nanti ada yang baru semalam udah nangis kangen emak, kalau enggak itu mental. Pokoknya mental tuh harus dipersiapkan benar-benar matang. Terus juga fisik, saya bilang dari awal fisik juga harus dijaga. Terus juga ya mungkin sekarang sih persiapan dari eskul ya untuk penampilan nanti di sana, karena memang di hari ada 1 hari nanti kita menampilkan eskul persembahan dari masing-masing eskul 12 ekor tersebut. Mereka sudah persiapan. Kalau pupo ini kan harus wajib nih kayak. Kira-kira kalau misalkan ada alasan yang nggak ikut gitu, itu bakalan diomelin atau enggak sih Kak? Sebenarnya ini tuh wajib banget, hukumnya tuh fardu ain kalau kata orang agama. Ya karena perkemahan umum dan pelantikan organisasi gitu. Kalau kalian memang anak murid SMK Satu Tambelang, kalian juga kan maksudnya anggota pramuka gitu. Kalian ikut perkemahan umum. Terus pelantikan organisasi. Nah, ini penting banget. Kalau misalnya kalian nggak hadir di acara tersebut, berarti kalian bukan anggota organisasi dong gitu. Iya, betul. Kayaknya diwajibkan gitu untuk ikut serta gitu maksudnya. Karena sekali lagi ya, karena memang pelantikan organisasi, kalian bener-bener harus ikut andil juga loh. Makanya tadi seperti yang Kak Anggi bilang, konsekuensinya apa untuk yang nggak punya eskul? Ya nanti memang ada konsekuensinya, tapi menurut di masing-masing eskul. Nah iya, tapi ya menurut saya sayang gitu loh kalau misalnya udah masuk SMK Satu Tambelang nggak ikut nggak ngikutin apa-apa. Iya, pengalamannya cuma di titik doang. Datang sekolah. Cuma datang sekolah, pulang lagi, udah. Duduk, nyampe, diem, pulang, nggak ada ceritanya gitu. Apa yang diceritain? Nanti nggak bakalan ada cerita buat ntar ke anak-anak ya. Iya, terus ntar kalau pengalaman juga kepake. Salah satu guru yang paling terbaik itu adalah pengalaman kan. Jadi ya kita harus terus berproses untuk mencari pengalaman yang menyibukkan diri. Nah, menyibukkan diri gitu, jangan galau. Iya, anak muda ya biasanya galau terus. Anak muda generasi emas gitu ini. Oh iya, dari tadi kan kita ngobrol terus nih Kak. Kali Kakak aus, boleh diminum Kak? Boleh nih. Boleh dong. Tahu aja saya aus. Gimana Kak? Kalau capek begini, minum air ini rasanya sama, tetap air putih juga. Wah, iya dong. Kirain rasanya bakal berubah gitu. Bisa gitu ya? Ya kali aja. Iya kali. Ngomong-ngomong ini untuk Metroka ini divisi podcastnya baru pertama kali siaran bagaimana? Iya Kak, jadi kita ini kan Metroka kan awal-awal tuh masih kayak cuma tentang foto-foto aja gitu di setiap ada event atau apa gitu, dan sekarang kita mau memperluas itu Metroka. Kayak ada divisi tentang podcast gitu, kayak konten-konten yang lain. Sebenarnya kita mau bikin konten-konten nih Kak di IG, biar IG-nya rame juga, biar nge-tag di IG SMKN Negeri 1 Tambelang biar rame. Tapi pada susah ngebagi waktunya karena anak kelas 10 itu pada fokus dengan eskul masing-masing Kak, karena mau mendekati pupo. Jadi kita setelah habis pupo aja kita kayak bikin konten gitu. Untuk podcast kita baru kali ini dibuka dan baru kali ini ngundang narasumber yaitu Kak Adrian. Berarti saya pertama orang Iya dong, paling pertama, paling spesial. Bangga saya.
Berarti ntar nih di sharing di YouTube atau gimana? Ini kita bakalan ngeposting di IG, Oke. di YouTube, kalau bisa mah di TikTok ya biar rame. Oke, saya tunggu. Oke. Ini Nanti kakak jangan lupa like ya. udah saya udah follow di IG, Metroka. di WA juga kan ada salurannya tuh. Saya udah Ada, ikutin. iya. Dan dari foto-foto kan juga karena katanya link-link foto-foto tuh banyak ditaruh di saluran WA. Iya di saluran, karena Bisa deh. udah nggak ngepost lagi di IG, soalnya terlalu terbuka banget Terlalu gitu terbuka. kak. Maksudnya orang-orang luar mungkin ya pada. Iya, jadi pada ngeliat gitu, jadi kan gak enak gitu. Tapi apa lebih baiknya di terbuka gitu atau gimana tujuan apa khusus untuk SMK aja Apa gitu? ya, kalau tujuan kita nih di Metroka nih sebenarnya mah apa ya? Saya bingung ya. Saya juga bingung. Saya juga nggak tahu. Itu ya, kita kan kemarin berbincang-bincang berdiskusi gitu. Menurut yang ini, menurut ketua gitu ya, ketuanya Metroka, katanya suruh linknya taruh di saluran juga. Terus kata guru-guru juga suruh bikin saluran aja, karena kalau di IG kan terlalu terbuka banget ya. Iya. Jadi siapa aja yang lihat, jadi ya gitu terlalu terbuka. Nah, maka dari itu kita bikin saluran untuk mengirimkan link-link foto gitu kan. Oke, berarti ini memang khusus untuk SMK gitu. Tambulan. Kalau misalnya mau tanya, ini kan seperti apa namanya unspot ya, Iya, animasi, podcast, kayak iya. apa? Nah kan kayak misalnya unspot nih ya namanya, animasi podcast kan. Iya, Kak. Ini untuk anggota dari kru unspot nih, apa cuma animasi atau gimana? Mungkin kalau kata kakaknya itu ngambil dari anggotanya dari jurusan lain atau jurusan animasi Nah, aja. iya begitu maksudnya. Kalau untuk ngambil anggotanya sih ya dari jurusan animasi doang, Kak. Dari jurusan animasi. Nggak usah ada anak TKR nih. Iya, TKR mau ikutan ya? Iya, nggak boleh, nggak bisa ya. Nggak bisa, kalau kata guru sih katanya khusus animasi. Berarti ini emang program animasi gitu, jurusan program, animasi. iya. Oke, berarti benar-benar memaksimalkan Animasi. mengenai animasi. Terus untuk perekrutannya itu ada seleksinya atau memang gimana Kak? Wah, ada Kak. Ada Kak. Santai aja kan? Nggak usah santai ini lah. Itu, jadi kita kan untuk pendaftarannya ya dari kelas 10. Ini kan pas angkatan saya kelas 11 ya. Iya. Jadi dikhususkan untuk kelas 10 aja yang mau daftar. Waktu itu sih ya, bukannya sombong nih ya Kak ya. Oke, Waktu siap. itu nih. Siap. Yang daftar rame banyak banget Kak. Iya. Hampir rame banget. Ada di Buset. kecamatan mana? Lah, ada Tribun depan loh. Hampir rame banget. Terus Kira-kira untuk masuk Metroka ini ya? Metroka ini apa sih yang harus dikuasain gitu? Untuk anak animasi harus nguasain apa, tools apa, aplikasi apa, atau alat apa gitu? apa ya? Sebenarnya untuk aplikasi tuh kayak Atau bisa minimal bisa ngedit JJ gitu? JJ. Yang penting mah kita ada kemauan Kak. Ada kemauan untuk belajar gitu? Iya, ada kemauan untuk belajar dan ada niat. Ada niat. Oke. Dan juga kreatif ya? Iya, kreatif. Kalau misalkan soal bisa nggak bisa itu belakangan gitu Kak. Kan kita kan soalnya masuk perorganisasian Metroka ini untuk belajar mulai dari nol gitu. Berarti yang penting mah maju aja dulu ya. Maju, aja jangan dulu. pantang mundur. Nah, kira-kira ini nanti podcast ini apa ya? Misalnya kedepannya ada apa nih maksudnya gitu? Kayak mengundang apa gitu? Kita sih Apa dirahasiakan? kayaknya dirahasiakan Iya, ya. tapi saran saya sih ya semoga podcast ini berkembang dengan baik karena dengan adanya podcast seperti ini itu bisa mengeksplor apa ya? Berita-berita di ini sekolah SMK. Berita-berita di sekolahan terus juga kan ini seperti kita ngobrol kan gitu. Ngobrol. Bertanya tentang seluk-beluk. Nah, nanti mungkin misalnya ada anak berprestasi dari SMK ini bisa diundang kan. Jadi orang-orang tahu kalau wah ini dia anak SMK anak prestasi. Iya. Jadi terus juga orang-orang luar mungkin juga tahu apa sih organisasi kita itu apa aja, mau ngelakuin apa aja gitu. Yang jelas ya tujuannya untuk eksplorasi. Iya, mencari tahu. Nah, mencari tahu terus juga ya sebagai bahan pembelajaran juga mungkin bagi yang lain yang mau mencoba ikut organisasi tapi takut. Aduh, saya mau masuk paskib tapi takut disuruh guling-guling atau gimana. Iya. Kali gitu. Tapi kan nanti dijelasin anak paskibnya. Jadi untuk memberi penjelasan gitu. Kelihatan.
Ini nggak bisa dikat dulu. Apa? Ntar dulu, Kak. Cut dulu dah. Ini nyambung ke nanya ke organisasian nggak apa-apa? OSIS nyambungnya. Bisa Pupo random amat. Yaudah, yang penting menyambung. Iya, malah nanya ke sini. Ya. Terus nanya balik lagi. Iya. Tentang OSIS gak apa-apa? Oke. Iya. Oh iya paham. Ayo. Udah belum? Udah. Kira-kira Kak Adrian masuk eskul apa nih, Kak? Kalau eskul sih saya pernah 2 kali masuk eskul ya. Pertama kelas 10 itu saya masuk badminton. Iya. Tapi karena mungkin kemampuan saya di badminton kurang kayaknya. Jadi saya coba untuk masuk marching band ya, iya. marching band, drum corps Sora Tamblang. Dan sampai sekarang sampai saya jadi bisa dibilang jadi purna lah, sampai lulus. Kemarin hari Sabtu kemarin itu saya udah sertijab gitu. Jadi saya sekarang udah melepas status sebagai anggota eskul gitu. Saya udah lengser. Iya, udah lengser gitu. Iya. Sekarang tinggal fokus di OSIS. Di OSIS, di iya. OSIS, ya. Karena kan ketua OSIS gitu ya. Iya. Jadi ketua OSIS juga bentar lagi mau lengser ya, Kak? Iya, alhamdulillah. Iya, memang. Tinggal beberapa bulan lagi, Kak. Hitungannya sih udah deket sih, karena rencananya untuk ketua OSIS bulan Oktober setelah Pupo nanti. Langsung lengser? Iya. Ternyata waktu tidak kerasa Sudah, ya, iya. berjalan sangat cepat. Dari Juni saya menjabat jadi ketua OSIS. Saya bisa disebut sebagai PJ-nya lah. Kalau bupati itu kan bupati sama wakil bupati. Kalau bupatinya meninggal atau gimana, yang naik wakilnya kan. Iya. Nah, itu sebetulnya PJ. Iya. Nah, saya itu bisa dibilang PJ-nya. PJ ketua OSIS gitu. Kakak ini ikut eskul dari kelas 10 atau kelas 11? Saya memang kalau untuk ikut eskul dari kelas 10. Dari kelas 10 benar. Karena memang pas saya masuk SMP, pas saya lulus SMP, saya masuk ke SMK ini, saya memang udah berniatan untuk masuk OSIS. Enggak, pertama saya berniatan untuk jadi anak yang benar dulu lah. Jadi anak yang benar, jadi ya anak yang memang benar-benar belajar, yang mencari tahu pengalaman. Terus ketika saya masuk, saya lihat organisasi di sini tuh benar-benar keren gitu. Iya, bikin menarik gitu. Iya, OSISnya juga. Terus saya berpikiran kalau saya harus nyoba nih masuk ke salah satu eskul. Pertama saya masuk badminton. Badminton ada mungkin sekitar 4 bulan. Terus akhirnya saya keluar dan masuk lagi ke marching band sampai kelas 12. Ya memang niatan dari sebelum masuk ya, saya pengen berubah, pengen memperbanyak pengalaman saya di masa SMK ini. SMK, iya. Karena kan nggak bisa diulang lagi ya waktu, karena bisa diputar lagi gitu. Sebenarnya karena di SMP juga saya nggak terlalu aktif. Saya cuma datang sekolah, duduk, dengerin guru ngomong, balik. Udah balik. Begitu doang. Berarti ikutan organisasi dong? Flat kehidupan saya, nggak ada cem-ceman atau gimana. Berarti kakak ikutan organisasi OSIS itu cuma di SMK doang sini? Iya, pengalaman. Dan ini pertama kali saya ikut OSIS, langsung jadi ketua. Itu saya nggak tahu gimana bisa. Saya juga bingung. Lah, kok saya sampai saat ini gitu? Sampai saat ini saya masih bertanya kenapa bisa gitu saya jadi ketua gitu. Maksudnya karena pengalaman saya juga masih minim untuk organisasi seperti OSIS itu. Saya memang minim karena saya memang benar-benar nggak pernah ikut. Tapi saya walaupun saya nggak punya ya segudang pengalaman, tapi saya mencoba untuk menggali tentang banyak hal yang belum saya tahu. Dan memang kata Pak Teguh itu belajar itu bukan sampai lulus, tapi belajar tuh sampai akhir hayat gitu. Sampai kita tua pun kita tetap belajar. Walaupun kita ilmunya sedikit mungkin, tapi kalau sama itu ya kalau itu bakalan dilakukan juga sih, Kak. Iya, memang dari attitude mencakup banyak hal. Kalau pribadi saya, attitude itu mencakup segala hal, dari tutur kata, tingkah laku, juga manner, kayak misalnya kita buka pintu, duduk atau gimana pun tuh
termasuk dalam attitude. Jadi ya memang semua dari pengendara, dari ada tuh masuk attitude itu yang paling utama. Misalnya ini attitude, nah pinteran itu ada di bawahnya, pinteran laku, kata. Jadi attitude itu kita harus tahu apa aja kita mulai mendalami kita. Terus juga pembiasaan karakter ya. Mungkin kalau karakter itu bukan karakter sih, lebih ke pembiasaan apa ya, diri sendiri. Soalnya kalau karakter memang saya juga, misalnya karakter saya ini ya memang bercanda kan. Jadi terkadang kalau misalnya orang suruh saya untuk marah-marah, sampai gas-gas saya memang nggak bisa. Ya, karakter itu harus diubah. Jadi kita lain pun memang manusia sudah benar, tapi kalau itu habit atau kebiasaan itu masih bisa diubah. Misalnya untuk kedatangan, sudah bersiap, sekolah masuk jam 7, datang jam 9 itu kurang ajar ya. Itu kebiasaan sebenarnya bisa diubah dengan cara ya kita nggak begadang, kita mulai tidur dulu, kita cegah nyangkut, misalnya bilang jam 5 berangkat ngomong ke sekolah tapi nyangkut suara tadi enggak gitu. Itu habit, beda sih dengan karakter berbeda. Mungkin sudah cukup hari ini. Terima kasih buat kalian sudah meluangkan waktu. Dari saya jadi orang pertama. Spesial. Ya maaf ya kak, ini cuma Apa ini? enak. Jadi Biasa saya- apa itu dia? Betul saya tapi saya juga mau kita jangan terlalu sering minum rasanya keras. Pasien cuci darah di Indonesia itu udah meningkat usia remaja, jadi ya kita memang harus banyak-banyak investasi. Terutama untuk anak sekolah di lagi. Biasanya kan istirahat kan banyak banget ya pada jadi untuk kalian jaga kesehatan